Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rita Aisyah Todalpa. Kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran keamanan pangan, penyimpanan dan penggudangan kelas 11 tentang pengujian organoleptik. Kompetensi dasar apa saja yang akan dipelajari pada pengujian organoleptik ini? Yang pertama, menerapkan pengujian organoleptik. Yang kedua, melakukan pengujian organoleptik. Nah, untuk materinya sendiri, yang pertama, pengujian organoleptik atau pengujian sensoris ini merupakan pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Penginderaan itu ada 5. Yang pertama, rasa oleh indera pengecap, kemudian ada tekstur oleh indera peraba, bau oleh indera pencium, warna oleh indera penglihat, dan kemudian yang terakhir suara oleh indera pendengar. Nah, tujuan organoleptik ini yang pertama untuk membedakan mutu organoleptik baik satu atau beberapa atribut organoleptik maupun secara keseluruhan, biasanya digunakan sebagai dasar pengawasan mutu. Kemudian yang kedua untuk mengukur preferensi atau penerimaan, biasanya digunakan untuk pengembangan dan perbaikan produk. Yang terakhir untuk mendeskripsikan atribut-atribut organoleptik, biasanya digunakan untuk pengembangan dan perbaikan produk juga. Nah, syarat uji organoleptik itu ada 4. Yang pertama ada sampel, kemudian yang kedua ada panelis, yang ketiga ada respon yang jujur, yang terakhir ada laboratorium pengujian. Nah, sampel yang digunakan harus ditampilkan dalam bentuk yang seragam, termasuk suhu dan ukuran bahan, supaya respon panelis tidak dipengaruhi oleh penampilan yang tidak termasuk ke dalam kriteria yang akan diuji. Nah, setiap bahan yang akan diuji ditampilkan dengan menggunakan kode tertentu, serta jumlah contoh yang disajikan disesuaikan dengan jenis uji yang dilakukan. Kemudian untuk panelis sendiri, ada beberapa macam panelis. Ada panel perseorangan, kemudian ada panel terbatas, panel terlatih, agak terlatih, tak terlatih, kemudian ada panel konsumen dan panel anak-anak. Nah, yang panel perseorangan ini biasanya dilakukan oleh orang yang sangat ahli, yang kepekaannya sangat tinggi. Bisa diperoleh karena bakat ataupun karena latihan intensif. Nah, biasanya keputusan hanya ada pada seseorang saja. Kemudian untuk panel terbatas biasanya terdiri dari 3-5 orang. Ada juga panel terlatih dan agak terlatih ini 15-25 orang. Bedanya untuk agak terlatih ini biasanya untuk mengetahui sifat sensorik tertentu. Nah, sedangkan untuk panel terlatih biasanya dilatih terlebih dahulu. Kemudian ada juga panel tak terlatih, biasanya hanya untuk pengujian yang bersifat sederhana seperti uji kesukaan. Ada juga panel konsumen, ini terdiri dari 30-100 orang, biasanya dipilih berdasarkan target pemasaran. Yang terakhir ada panel anak-anak, ini usianya 3-10 tahun, biasanya digunakan untuk penilaian produk yang disukai anak-anak. Karena kesukaan anak-anak ini biasanya berbeda dengan orang yang dewasa. Yang ketiga ada respon yang jujur, biasanya respon yang spontan tanpa penalaran, imajinatif atau meniru orang lain. Yang terakhir ada lab pengujian. Nah, suasana lab pengujian juga harus diatur sedemikian rupa supaya tidak mempengaruhi hasil pengujian organoleptik. Di sini dikatakan bahwa lab pengujian itu harus bersih, harus tenang, rapih, menyenangkan, dan cara penyajiannya estetis. Nah, untuk menjamin suasana tenang, maka lab pengujian harus terpisah dari ruangan lain. Harus kedap suara, bebas bau-bauan, kemudian pencahayaannya pun netral, supaya tidak mempengaruhi pandangan mata terhadap warna bahan yang diujikan. Untuk kelebihan dan kelemahannya, uji organoleptik ini punya kelebihan relevansinya tinggi dengan mutu produk karena berhubungan langsung dengan selera konsumen. Mudah dan cepat dilakukan, kemudian hasil pengukuran dan pengamatannya juga cepat diperoleh. Untuk kelemahannya, panelis dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental sehingga jenuh dan menurun kepekaannya. Jenis-jenis uji organoleptik, yang pertama ada pengujian diskriminatif, ini terdiri dari 3 pengujian, yaitu uji pasangan, uji duo trio, dan uji segitiga.
Nah, untuk uji pasangan biasanya hanya ada 2 sampel yang disajikan. Kemudian untuk uji 2 trio dan segitiga ini ada 3 sampel. Bedanya untuk uji 2 trio ini ada sampel pembeda, sedangkan di uji segitiga hanya ditampilkan 3 sampel tanpa ada satu sampel pembeda, sehingga panelis harus memilih satu produk yang berbeda di antara ketiga sampel tersebut. Nah, kemudian ada juga pengujian afektif atau penerimaan. Ini terdiri dari uji hedonik dan mutu hedonik. Kalau uji hedonik itu tentang kesukaan atau ketidaksukaan, sedangkan mutu hedonik biasanya untuk menyatakan kesan baik atau buruk dari suatu produk yang diujikan. Kita ambil contoh di sini, misalkan Pak Doni sedang memulai usaha baru membuat produk olahan telur asin. Pak Doni ingin mengetahui sejauh mana persamaan produk yang ia buat dengan produk yang sudah laris terjual di pasaran. Pak Doni akan melakukan pengujian organoleptik yang menyajikan satu sampel contoh produk ia sendiri bersama satu sampel kontrol produk yang sudah laris terjual. Nah, di sini bisa dilakukan dengan pengujian uji diskriminatif, uji pasangan. Karena ada 2 sampel yang ditampilkan atau disajikan. Nah, jika panelis bisa mengetahui atau tidak dapat mengetahui bahwa sampel ini berbeda, kemungkinan sampelnya telur asin Pak Doni ini sudah hampir sama dengan sampel kontrol produk yang sudah laris terjual tersebut. Jadi kita bisa mengetahui apakah produk kita bisa laris di pasaran atau tidak seperti produk yang sudah terjual di pasaran gitu. Contoh lain misalkan Andi melakukan pengujian organoleptik produk saus yang hadir dengan formulasi baru. Andi menyediakan 3 sampel saus dengan 2 diantaranya merupakan saus yang sama. Andi meminta teman-temannya untuk memilih produk saus yang berbeda dan dari 3 sampel yang diberikan. Nah, jika hasil pengujian atau pengolahan data dari uji organoleptik ini dinyatakan bahwa tidak ada sampel yang berbeda menurut panelis, berarti sampel formulasi baru dari Andi ini sama dengan sampel-sampel yang sudah ada di pasaran gitu. Kalau misalkan untuk mengetahui apakah bisa laku di pasaran atau enggak seperti produk yang sudah laku di pasaran, ini bisa digunakan. Ini menggunakan uji segitiga karena tidak ada sampel pembeda. Begitu. Itu saja mungkin untuk pengujian organoleptik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.